Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan semesta alam dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Perkenalkan, saya Syamil Ahmad Al-Hijri dan saya di sini bertugas sebagai moderator. Dan izinkan saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang nantinya mereka akan menjelaskan tentang presentasi ini. Mereka adalah ada Cynthia Agustin, ada Dea Okta, ada Tri Putri, dan ada Teguh Trilaksono. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang operasi sistem Debian. Adapun poin-poin pentingnya adalah ada pengertian, ada sejarah, ada kelebihan, ada fitur, ada UI, dan terakhir ada simulasi. Dan dari penjelasannya, nantinya diharapkan teman-teman dan ibu dosen dapat memahami dari apa yang kita sampaikan. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen atau membuka PPT yang telah kita buat. Oke. Ini adalah kelompok-kelompok kita. Ada Cynthia NIM segini, ada saya NIM segini, Teguh, dan Tri Putri, dan Dea Okta. Baik, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama tentang apa itu Debian yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Syamil. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Debian. Jadi Debian adalah suatu distro dari sistem operasi Linux yang dapat digunakan serta dikembangkan secara gratis. Karena sifatnya yang open source, Debian dikembangkan dan didistribusikan oleh Debian Project, sebuah komunitas yang didirikan pada tahun 1993 oleh Ian Murdoch. Sistem operasi ini menjadi semakin populer saat ini karena sistem operasi yang satu ini mendukung puluhan ribu aplikasi untuk diinstal di dalamnya, mulai dari aplikasi perkantoran seperti LibreOffice, program database, library untuk mengembangkan aplikasi, software multimedia, dan lain-lain. Karena banyaknya package atau aplikasi ini, Debian menjadi sistem operasi yang fleksibel dan dapat digunakan oleh siapapun. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Cynthia yang telah menjelaskan tentang apa itu Debian. Dan selanjutnya mengenai sejarah Debian yang akan disampaikan oleh Dea Okta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Syamil. Debian sendiri diambil dari nama Ian dan istrinya Debra, sehingga terbentuk nama Debian. Pada awalnya, Debian dibuat untuk memperbaiki masalah yang ada pada sistem operasi Linux software. Debian pertama kali dirilis pada tanggal 16 Agustus 1993 dan versi 1.1 dirilis pada tahun 1996. Debian terus mengalami perkembangan dan pembaruan. Pada tahun 1997 diluncurkan proyek Debian GNU atau yang merupakan implementasi sistem operasi Debian pada mikrokernel Herd. Selain itu, proyek Debian juga mengembangkan berbagai versi seperti Debian Edu, Debian Net, Debian Science, dan lain sebagainya. Pada tahun 2013, Debian merilis versi 7.0 yang diberi kode nama Wheezy. Versi ini menawarkan banyak perbaikan dan peningkatan, seperti dukungan untuk arsitektur ARM dan banyak lagi. Lalu pada tahun 2015, Debian merilis versi 8.0 yang diberi kode nama Jessie, dan pada tahun 2017, Debian merilis versi 9.0 yang diberi nama kode Stretch. Saat ini, Debian menjadi salah satu sistem operasi Linux yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dea Okta. Dan setelahnya ada kelebihan dan kekurangan yang oleh disampaikan oleh Tri Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Debian. Saya akan menjelaskan kelebihan terlebih dahulu, yaitu kelebihan Debian ada apa aja. Yang pertama, gratis dan open source.
Linux Debian OS bersifat gratis dan open source sehingga pengguna dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakannya tanpa harus membayar lisensi. Kedua, aman dan stabil. Linux Debian OS memiliki sistem keamanan yang tinggi dan jarang mengalami kegagalan sistem atau crash. Hal ini menjadikan sistem operasi ini sangat stabil. Lalu yang ketiga, paket perangkat lunak yang lengkap. Linux Debian OS memiliki lebih dari 50.000 paket perangkat lunak yang tersedia, sehingga pengguna dapat dengan mudah memilih dan menginstal perangkat lunak yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, ada mendukung berbagai arsitektur. Linux Debian OS dapat diinstal pada berbagai jenis arsitektur seperti Intel, AMD, ARM, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari Debian. Kekurangannya, yang pertama ada kurangnya dukungan hardware. Linux Debian OS masih kurang mendukung beberapa jenis hardware tertentu, sehingga pengguna mungkin mengalami kesulitan saat menginstal atau menggunakan perangkat keras tertentu. Kedua, proses instalasi yang sulit. Proses instalasi Linux Debian OS membutuhkan pengetahuan teknis yang cukup tinggi, sehingga tidak mudah bagi pengguna yang belum berpengalaman dapat menginstal sistem operasi. Lalu yang tiga, tidak mudah digunakan oleh pengguna awam. Linux Debian OS cenderung lebih kompleks dan kurang intuitif dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows atau macOS, sehingga mungkin tidak mudah digunakan oleh pengguna awam. Lalu yang terakhir ada terbatasnya dukungan aplikasi. Meskipun Linux Debian OS memiliki banyak paket perangkat lunak yang tersedia, namun dukungan untuk aplikasi tertentu seperti game atau aplikasi proprietary-nya mungkin terbatas. Sekian kelebihan dan kekurangan dari Debian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sip, terima kasih kepada Triputri yang telah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Debian. Selanjutnya ada fitur-fitur pada Debian yang akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Fitur-fiturnya ada APT atau Advanced Package Tool. APT adalah sistem manajemen paket yang digunakan oleh Debian. Dengan ini, APT pengguna dapat menginstal, memperbarui, dan menghapus paket perangkat lunak dengan mudah melalui perintah seperti apt-get atau apt. Package repository. Debian memiliki repository paket yang luas. Repository ini berisi ribuan paket perangkat lunak yang mencakup berbagai aplikasi, alat pengembang, dan solusi server yang dapat diinstal oleh pengguna. Kemudian ada multi arsitektur. Debian mendukung berbagai arsitektur perangkat keras termasuk x86, ARM, dan PowerPC, dan lainnya. Dukungan ini memungkinkan Debian diinstal dan dijalankan pada berbagai jenis perangkat. SSH atau Secure Shell merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dan menjalankan perintah jarak jauh antara dua komputer yang terhubung melalui jaringan. Digunakan secara luas dan administrasi sistem pengembangan web, transfer file aman SFTP, dan akses ke server jarak jauh. Ini fitur ini kayak saya pernah mencoba, jadi bisa dikendaliin dari jauh-jauh walaupun kita bisa akses komputer kita dari jarak jauh. Kemudian di fitur-fitur lainnya ada stabilitas, ada sistem manajemen paket APT yang tadi sudah disebutkan, repository paket yang luas, ada arsitektur yang beragam atau multi yang tadi, kemudian ada dukungan jangka panjang, ada perangkat lunak bebas, instalasi yang mudah, termasuk nanti kita akan lihatkan bagaimana instalasinya yang termasuk mudah dan keamanan dan pengembangan berbasis kode etik. Itu adalah fitur-fitur yang ada pada OS Debian. Kemudian kita selanjutnya akan menuju ke tampilan UI yang akan dipresentasikan oleh Cynthia Agustin. Hal tempat dipersilahkan. Ya baik, jadi di sini yang pertama ada halaman login ya. Di sini ketika kita akan login ke dalam komputer yang terinstall
operation system Debian, kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Nah, password ini tuh bisa kita tentukan saat kita menginstal si OS tersebut di VirtualBox. Kemudian ini ada halaman awal. Di atas halaman awal ini ada kita bisa searching gitu ya. Kayak kalau misalnya kita membuka file manager, kita bisa searching di situ. Kemudian di sebelah kiri ini ada task manager. Nah, kemudian ini ada menu-menu dari Debian. Ketika kita mengklik si task manager itu yang icon paling bawah itu, ketika kita klik itu nanti akan muncul aplikasi-aplikasi atau software bawaan dari Debian. Kemudian ini adalah halaman file manager, di mana kalau misalnya di sistem operasi Debian itu file manager namanya files. Nah, kemudian ini ada halaman settings dari Debian, kemudian selanjutnya adalah halaman logout dari Debian. Untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cynthia yang telah menjelaskan tentang tampilan atau UI dari Debian ini. Yang terakhir adalah tentang sebelum terakhir kita ada check this out simulasinya. Ada referensi, sumber-sumber, dan terima kasih. Oke, kemudian kita akan melihatkan bagaimana cara instalasi dari OS Debian ini. Ya baik, di sini saya Teguh Laksono akan menjelaskan untuk bagian instalasi dan simulasi pada OS Debian 11. Kita langsung saja. Pertama kita buka dulu ya VirtualBox-nya, lalu kita pilih menu dan isi nama dari project kita, misalnya namanya tugas PTOS gitu ya. Lalu kita pilih folder di mana tempat akan simpan file dari tugasnya. Lalu kita pilih nih menunya, apa yang akan kita install. Misalnya Linux, lalu versinya Debian 11. Sini kita pilih OS-nya. Ini filenya menggunakan AMD 64 dengan ekstensinya ISO ya. Oke, di sini kita next aja. Nah, selanjutnya di sini kita membuat username dan password untuk OS nanti kita ketika masuk pertama kali pada Debian 11. Nah, di sini ada kendala, maka kita ganti saja. Oh, ternyata tidak boleh ada dua nama, dua kata, jadi kita ganti menjadi satu kata saja. Di sini kita atur kembali mulai dari RAM yang digunakan dan CPU yang digunakan. Oke, next. Selanjutnya kita atur juga storage-nya untuk menyimpan data pada instalasi Debian 11-nya. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini kita cek dulu ya. Setelah itu, jika sudah sesuai, kita next lagi aja. Nah, di sini maka VirtualBox akan langsung ini ya, loading dari proses instalasi Debian 11-nya. Di sini kita tunggu saja proses instalasinya sampai selesai. Di sini lagi dalam loading progres instalasi ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada OS Debian-nya. Nah, di sini sudah terinstall ya OS Debian-nya. Dan selanjutnya kita masuk pada username-nya dan input password yang sudah tadi kita buat sebelumnya. Nah,
Ini adalah tampilan awal dari Debian 11. Selanjutnya kita akan menunjukkan beberapa simulasi dan fitur yang ada pada Debian 11 ini. Misalnya pada bagian sebelah pojok kanan atas ada tombol pengaturan ya. Di sini beberapa settingan, mulai dari setting, lalu ada shutdown, lalu pada bagian activities. Activities ini seperti taskbar ya. Jadi memuat beberapa fitur-fitur pada Debian 11. Nah, di sini ada beberapa aplikasi bawaan dari Debian 11 sendiri. Selanjutnya kita coba cek pada bagian file manager. Di sini kita contoh membuat folder baru pada OS Debian. Oke, berikut adalah contoh mengisi file pada OS Debian. Di sini kita menggunakan LibreOffice Writer. Jadi ini itu untuk membuat dokumen ya. Mungkin kalau di Windows seperti Word. Nah, untuk LibreOffice Writer sendiri, ekstensi penyimpanan filenya itu yaitu .odt. Oke, di sini kita akan coba ganti wallpaper pada OS Debian ya. Kita cek pada bagian background pada menu di Debian 11. Di sini ada beberapa wallpaper bawaan dari Debian. Lalu kita coba terminal pada Debian. Jadi terminal ini kalau di Windows itu apa ya? Oh iya, CMD, command prompt. Kita tes internet pada Debian menggunakan ping 8.8.8 yaitu alamat IP dari Google sendiri. Di sini berhasil. Kita close saja. Kalau sudah selesai, kita tinggal logout. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bagian instalasi dan simulasi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teguh yang telah menyampaikan beberapa simulasi tentang penginstalan dari operasi sistem Debian. Kemudian kesimpulannya adalah di sini kita menjelaskan tentang sistem operasi Debian. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang saya rangkum. Ada beberapa poin. Adalah penggunaan OS Debian itu stabilitasnya lumayan. Kemudian ada pengelola paket. Kemudian Debian juga mempunyai komunitas yang besar. Ya. Kemudian ada arsitekturnya yang beragam. Kemudian ada versi testing, kemudian unstable, dan fokus pada perangkat lunak bebas, dan dukungan jangka panjang dan dokumentasi yang luas. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari teman-teman kelompok lain ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila tidak ada, kami ucapkan sekian. Saya Samuel Ahmad Alizi selaku moderator izin undur diri. Nun wal kolami turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.